Shalom, apa kabar, Mas Nugroho? Ya, baik Pak Yusuf, sangat luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya sudah Ya, mau bersaksi pada malam hari ini, dan kesaksian Anda pasti akan sangat memberkati karena ini memperteguh orang-orang yang sedang ada di persimpangan, bagaimana mereka sedang bingung mencari siapa Tuhan yang benar, dan dengan adanya kesaksian demi kesaksian yang dihadirkan itu akan membantu orang-orang lain untuk melihat bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, Mas Nugroho, waktu dan tempat ya, saya serahkan kepada Anda untuk bersaksi mulai dari latar belakang dulu seperti apa di dalam Islam dan bagaimana Anda bisa beralih dan percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Nugroho. Silakan. ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nugroho. Jadi kalau umpamanya saya mulai bercerita dari latar belakang, saya dilahirkan di Solo, tepatnya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya. Jadi di keluarga Jawa, Jawa Tulen. Di keluarga ini semua kehidupan saya, bahkan adat istiadat saya sudah bercampur dengan eh, Islam Jawa gitu ya, yang mungkin NU lah yang sekarang eh, teman-teman mungkin tahu. Jadi dari mulai saya bayi yang seperti biasa seorang bayi Muslim itu diazankan, ya saya dulu diazankan sama mbah cowok sama papa ya. Nah, cuma karena perkawinan mungkin ini ya perkiraan saya, karena perkawinan orang tua saya ini muda, sehingga perceraian itu eh, terjadi sama seperti keluarga-keluarga yang lain. Karena perceraian ini em, orang tua saya berpisah. Sebenarnya mulai dari perpisahan inilah saya mencari jati diri ya. Jadi pada waktu perpisahan itu saya ikut dengan mama ke Malang. Jadi singkat ceritanya tahun 95, tepatnya waktu itu saya SMP kelas 1 ya. Itu saya pas SMP memang ditunggu untuk saya lulus SD. Jadi saya SMP, saya pisah dari keluarga-keluarga yang di Solo dan saya ikut mama. Dari yang pertama dengan kedisiplinan yang tinggi karena ikut kakek, karena kakek ini eh, juga seorang militer ya, Angkatan Darat Kostrad. Terus saya ikut mama dengan peraturan yang nggak seketat yang di Solo. Jadi saya mudah mengembangkan pola pikir, bahkan saya bebas untuk memilih teman. Yang sebelumnya saya sangat eh, harus kayak apa di lingkupan yang benar-benar diawasin sama keluarga. Nah, saya di SMP di Malang ini saya mencoba beradaptasi lagi, dari beradaptasi dari teman yang berbeda, lokasi yang berbeda, sama suasana yang berbeda. Nah, di sini teman saya banyak dari semua kalangan, dan waktu itu saya memandang bahwa teman-teman saya tidak sekolot yang di Solo begitu. Jadi paling pada waktu itu teman hanya ngajakin sholat Jumat saja. Tapi pada waktu di kampung itu bisa setiap hari, yang sering adalah sholat maghrib sama isya. Tapi pada waktu di Malang saya eh, tidak mendapatkan teman yang seperti di Solo, sehingga saya mendapatkan kebebasan dalam bergaul juga dalam pemikiran. Dari situ dari situ saya mengalami suatu ketakutan bahwa oh saya kalau begini terus saya tambah berdosa. Jadi di situ ketakutan saya terpupuk karena memang saya dibesarkan dengan rasa takut, takut terhadap neraka ya. Kamu berbohong, dipotong lidahnya, kamu mencuri, dipotong tangannya, pokoknya segala sesuatu tentang neraka. Ketakutan itu dibawa pada waktu saya remaja. Nah, ringkas cerita, waktu itu di tahun 96 itu saya tanpa sengaja mengikuti KKR di Stadion Gajayana di Malang. Karena waktu itu ramai banget jam 7, jam 6, jam 7 lah, saya lupa. Saya ikut ternyata ada
sesuatu kayak kebaktian orang Kristen karena nyanyi-nyanyi konser ya. Waktu itu saya remaja, ya saya dengan teman-teman ini apa penasaran aja. Nah, disitulah saya permulaan saya merasakan komunitas lain gitu loh. Ada sesuatu yang dulu saya cuma dengar dari cerita orang Kristen itu ibadah nyanyi-nyanyi tanpa saya bisa rasakan. Di situ saya bisa rasakan, saya bisa dengar, saya bisa rasakan dengan hati, bahkan badan saya yang waktu itu saya sedikit merinding ya. Saya langsung kayak dihipnotis gitu kan. Jadi saya langsung sadar lagi. Habis gitu sudah diajak pulang, pulang. Terabaikan. Jadi pengalaman itu saya tidak anggap sesuatu yang wah. Wah itu setelah saya menjadi Kristen murni sehingga saya merenungkan bahwa oh sebenarnya saya mula-mula itu pada waktu tahun itu SMP. Nah, sudah 2 tahun eh, tapi kepikiran terus. Jadi saya ada sesuatu hal yang penasaran. Itu perasaan yang nggak pernah saya alamin. Nah, sampai di tahun 98 saya mulai SMP, SMA kelas 1. Eh, dan di tahun itu juga banyak KKR. Nah, saya pas di situ itu punya teman Nasrani dan saya mencoba memberanikan diri untuk ikut. Coba sih, coba. Oh, kamu mau coba. Nah, di situ saya mengalami hal yang dulu pernah saya alamin lagi. Di situ saya mulai bertanya-tanya. eh, Mulai ada sesuatu hal yang pengen saya gali gitu. Apalagi di tetangga perumahan ya waktu itu ada juga hamba Tuhan dari GKT yang mencoba mendekatin dengan keluarga saya. Jadi sebenarnya pertumbuhan saya, pengenalan saya itu berbarengan dengan mama saya dan papa tiri waktu itu. Karena papa tiri saya waktu itu Konghucu kayak gitu. Jadi singkat cerita lagi, ternyata apa yang saya rasakan dirasakan keluarga, sehingga kita juga berdiskusi dan saya juga berdiskusi dengan teman karena teman kan pasti juga tanya, kamu kok nggak pernah tak lihat salat Jumat lagi, kamu kok di pas taruh ya, kamu kok nggak pernah mau ini apa buka puasa maghriban lagi di masjid atau taruh kayak gitu. Tapi perdebatan-perdebatan kayak gitu saya mencoba hindari karena saya pun juga bingung. Karena saya ada sesuatu pilihan antara ketakutan dan damai sejahtera. Sekarang saya tahu itu damai sejahtera. Waktu itu saya bingung. Namanya apa? Yang saya rasakan hanya sesuatu yang eh, beda, sesuatu hal yang nyaman. Saya tidak tahu itu artinya damai sejahtera. Sekarang aja baru saya tahu. Saya baru bisa ngomong itu damai sejahtera. Ringkas cerita lagi tahun 2000 saya ditawarin baptis dengan mama dengan papa karena waktu itu mau baptis massal ya waktu itu. Eh, dan saya tidak mau. Ditanya kenapa alasannya tidak mau. Saya belum belum menemukan bukti bahwa Yesus ini Tuhan. Di situ ada kata-kata dari keluarga bilang gini, dari papa tiri ya, bilang gini, yang kamu rasakan apa? Kalau kamu masih bimbang, kamu rasa damai sejahtera seperti yang kami rasa? Iya, dia cuma bilang gini, kalau rasa damai sejahtera itu kamu rasakan, damai sejahtera itu hanya berasal dari Tuhan. Kalau kamu masih bingung ketuhanan, tapi kamu percaya satu hal, yaitu damai sejahtera itu berasal dari Tuhan, kamu percaya saja. Nanti Tuhan akan tuntun kamu lebih dalam lagi. Yang penting kamu percaya. Saya pertimbangkan lagi, oh mungkin itu, saya harus merendahkan hati. Karena sebelumnya saya berdoa sama Tuhan juga, sama seperti teman apa Nasrani saya yang bilang, kamu coba baca Alkitab, coba kamu berdoa sama Tuhan. Ya saya berdoa, Tuhan tunjukkan kalau memang kamu benar-benar Tuhan. Tapi saya tidak nemukan. Setelah saya merendahkan hati dan saya terima baptis, dari situlah saya mencoba, dari situlah saya mulai dibukakan. Yang dulunya bingung, baca Alkitab bingung, semakin baca saya semakin bingung, karena saya menuntut satu hal bahwa Yesus adalah Tuhan. Semakin saya baca kisah Yesus, saya semakin bingung. Ini katanya Tuhan, tapi kenapa berdoa sama Tuhan? Ini Tuhan berwujud tiga, tiga dalam satu pribadi, tiga dalam satu hakikat. Saya tambah bingung. Tapi setelah saya tahun 2000 saya dibaptis, Tuhan mulai bukakan hati. Saya mulai merasakan pimpinan Roh
Kudus di dalam hati saya untuk mengerti, sehingga saya mulai memahami, oh kepala yang termateraikan itu mulai dibukakan sama Tuhan. Begitu saya. Jadi eh, dari tahun 2000 saya dibaptis, saya ndak belum juga percaya sama Tuhan, saya juga belum eh, membiarkan saya dinaungi dalam satu denominasi gereja, karena setiap kali saya baca Alkitab, saya nggak menemukan Yesus itu menyuruh kita ke gereja, makanya saya nggak ke gereja. Saya hanya menafsirkan bahwa Yesus itu adalah orang yang spiritualis, orang yang menyatukan berbagai kepercayaan. Karena saya baca di situ Tuhan Yesus mengumpuli orang Samaria, orang Farisi, orang Saduki, bahkan semua orang yang nggak mengenal Tuhan pun, orang menyembah berhala pun, Tuhan Yesus membuka hatinya kayak gitu. Sehingga saya mau mencontohi Yesus yang kayak gitu. Sampai tahun ini 2020 baru saya menyerahkan hidup saya di dalam naungan salah satu denominasi gereja. Karena saya memahami memang itu kehendak Tuhan kayak gitu. Jadi mungkin ringkas ceritanya begitu Pak Yusuf. Halo. Ya, oke. Jadi apa? Percaya Tuhan Yesus itu puncak-puncaknya tuh di tahun berapa, Mas Nugroho? Tahun ini. Tahun ini. Ya, tahun Ya. ini. Padahal Itu dibaptis sudah dari tahun 2000. ya. Tahun 2000. Dibaptis tahun Tahun 2000. Jadi sebenarnya puncak, kalau Pak Yusuf bilang puncak ya tahun ini. Tapi pada waktu tahun berapa, 2010, 2015, saya sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Cuma untuk mendenominasi, untuk dinaungi gereja, saya belum bisa. Karena saya waktu itu belum menemukan bahwa itu memang benar-benar perintah Tuhan untuk saya dilingkupi dengan salah satu gereja. Begitu Pak Yusuf. Oh ya ya. Tapi tahun 2000 itu yang membuat Anda dibaptis itu lewat peristiwa apa? Apa karena desakan orang tua, mama, apa karena diajak teman, atau bagaimana, Mas Nugroho? Sebenarnya gini, pada waktu itu saya mau dibaptis karena ya itu tadi, pertanyaan itu tadi. Terus saya jawab damai sejahtera. Karena saya dalam pikiran saya, orang yang dibaptis itu harus percaya benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Punya sesuatu alasan bahwa Yesus itu Tuhan. Waktu itu saya belum bisa menemukan, tapi yang saya rasakan adalah Yesus benar-benar dari surga. Dan dia benar-benar adalah sesuatu hal yang membawa kita ke dalam surga. Tapi saya masih mencari. Begitu. Jadi ternyata dari situ saya dibukakan. Pada waktu kamu percaya bahwa Yesus itu pembawa kebenaran dari surga, ya sudah. Jadi waktu itu kayak gini loh Pak Yusuf. Jadi saya diarahkan dari pemikiran yang saya seperti tadi, diarahkan untuk baptisan itu adalah pertobatan. Sehingga kamu bertobat dari masa lalumu dan kamu pengen pengenalan terhadap Tuhan. Begitu. Karena waktu itu percaya memang Yesus dari Tuhan. Begitu. Waktu Jadi itu. Yang menjadi sentral utama yang membuat Anda mau terima baptisan itu selain dari merasakan damai sejahtera ya tadi ya? Iya. Nah, itu selain itu ada perkataan siapa yang Anda dengarkan pada waktu itu? Kan pada waktu itu belum yakin bahwa Yesus adalah Tuhan kan? Nah, perkataan siapa yang mempengaruhi Mas Nugroho sehingga pada waktu itu Mas Nugroho ini memutuskan untuk ya nggak apa-apa ikut aja dulu. Iya, itu perkataan dari papa tiri saya yang mau dibaptis. Jadi waktu itu dia berkata bahwa kalau kamu merasakan damai sejahtera, iblis, setan, dan segala macam yang di luar Tuhan itu tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Jadi kamu harus yakin ini dari Tuhan. Begitu. Karena saya bisa merasakan begitu. Tapi memang pada waktu itu Anda merasakan damai sejahtera pada waktu itu? Iya, setelah itu baru saya paham karena saya kan curhat. Jadi perasaan saya begini. Itu damai sejahtera. Begitu.
Oh, jadi sudah merasakan ada sukacita di hati, ada damai gitu ya. Betul. Cuman Jadi belum paham ya, secara menyeluruh, belum mengerti ya. Cuman iya. ada damai saja di dalam hati. Nah, Sebenarnya nggak ya. cuma damai sebenarnya Pak Yusuf, cuma dari perasaan itu bisa diringkas dengan damai. Sebenarnya perasaan itu banyak, kayak ada perasaan merdeka dari ketakutan, Hmm, sukacita, hmm, perasaan yang benar-benar kita pengen merasakan itu seumur hidup, gitu loh. Kita nggak pengen melepaskan itu, cuma kita susah mau ngomong. Jadi ringkasnya itu ya damai sejahtera, begitu Pak Yusuf. hmm. Ya, karena memang pemahaman yang terbatas pada waktu itu ya, belum belum Iya, terlalu paham ya tentang Alkitab ya. iya. Ya, ya. Oke, sebelum itu Mas Nugroho pernah ini enggak, pernah kumpul-kumpul dengan orang Kristen apa bagaimana, atau pernah dengar tentang Tuhan Yesus lewat ibadah atau lewat apa, pernah nggak dengar hal seperti itu sampai akhirnya memutuskan untuk curhat dengan Papa Tiri? Apa Oh, yang terjadi sebelumnya? yang terjadi sebelumnya, saya pernah satu sekeluarga itu ikut KKR, diundang sama yang pelayan dari GKT yang tetangga. Jadi kita Hmm, diundang untuk ikut KKR di situ. Jadi hmm, waktu itu Pak Roni Daud Simeon. Jadi hmm, kalau saya nggak salah Pak Roni Daud Simeon pelayanan dan kita diundang untuk ikut KKR dari waktu itu Okumene. Jadi bukan satu denominasi gereja. Waktu itu dinaungi Okumene, Gereja Semalang. Kayak gitu. Nah, kita hmm, diundang, kita satu keluarga. Dari situ mulai saya percaya bahwa satu keluarga saya, Papa Tiri sama Mama itu mulai cocok gitu. Sehingga pada tahun 2000 ada baptisan massal, saya ditawarin hmm, juga sama Mama hmm, sama Papa. Tapi saya tolak waktu itu. Cuma ada sesuatu diskusi di situ yang intinya kayak tadi. Kamu hmm, percaya saja, pada waktu kamu merasakan damai sejahtera, itu bukan berasal dari iblis. Segala sesuatu yang damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Begitu. hmm, Jadi akhirnya saya mau. hmm. Karena saya Jadi itu langsung kan Kenapa Pak Yusuf? karena, ya, itu kan berarti karena ada beberapa hal yang dirasakan pada waktu itu ya, Iya, sehingga betul. menimbulkan rasa sukacita, damai sejahtera, karena diantaranya tadi ketakutan hilang ya, terus Iya, kemudian ada perasaan merdeka, dibebaskan dari apa, dari hal-hal yang mungkin selama ini juga cukup mengganggu. Kira-kira iya. seperti itu ya, Mas Nugroho ya. Iya, betul. Ya. Selain itu ada ini enggak, di Malang itu ada teman-teman ini enggak yang Kristen apa bagaimana, yang pernah mungkin berdiskusi sehingga apa yang terjadi itu juga salah satu pengaruh yang membuat Anda mulai istilahnya melirik untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus? Kalau untuk diskusi dengan teman-teman Kalau secara untuk langsung, diskusi dengan teman-teman secara langsung, itu enggak ada Pak Yusuf. Karena itu itu tidak sensitif. ada Pak Yusuf, karena Hmm, Jadi, tidak jadi ada ya? saya carinya ya lewat internet. Pada waktu itu saya enggak sengaja ketemu ketemu FFI ya, Fight Freedom Apa Indonesia. Di itu? situ malah Fight Freedom Indonesia website itu. Jadi saya melihat Oh, diskusi-diskusi bahkan diskusi dengan orang di situ. Gitu. Pertama sih sakit hmm, hati, gitu. Pertama sakit hmm. hati ya, tapi lama-lama sudah terbiasa. Sakit hatinya karena apa, Mas Nugroho? Apa yang Ya, membuat Anda jadi tidak suka dengan melihat itu? Apa yang menjadi dasarnya di dalam hati Anda? ya waktu itu karena banyak hujatan di situ kayak sebenarnya bukan hujatan, suatu kenyataan kayak memperlihatkan bahwa apa Nabi Muhammad itu bla 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 punya istri 6 tahun dan banyak macam dan di situ saya kaget dan saya sakit hati. Tapi setelah saya baca-baca rujukannya, oh mereka bukan menghina, begitu. Intinya begitu, Pak Yusuf. Gitu ya. Jadi Anda coba menggali lebih jauh ya pada waktu itu ya. Iya,
Terus yang kemarin beberapa hari lalu sempat juga Mas Nugroho ceritakan pernah tanpa sengaja duduk dengan teman kongko-kongko terus mendengarkan apa waktu itu? Mendengarkan ibadah apa? Iya, itu yang pengalaman saya pertama, Pak Yusuf. 96 itu kan yang tadi saya ikut KKR tanpa sengaja itu kan anak-anak remaja itu biasa kan setelah olahraga itu kan di ini ya, KKR-nya di stadion ya, di sport center. Jadi jam 6 jam 7 saya lupa pada waktu itu malam memang. Nah, itu pada waktu kita habis olahraga kita nongkrong ya, itu banyak orang rame. Nah, kita mulai lihat kayak ada konser. Ternyata ya KKR itu. Nah, itu pengalaman saya pertama kali itu. Oh, itu pengalaman pertama kali. 96 Apa yang itu. dirasakan di situ? Ada kebencian, ada tidak suka, atau kaget atau apa? Apa yang dirasakan pada saat itu sama Mas Nugroho? Ya, waktu itu kaget ternyata yang dalam pikiran saya konser musik ternyata orang Kristen yang melakukan acara nyanyi-nyanyi di situ. Waktu itu saya tahunya, oh ini konsernya orang Kristen. Nah, saya sambil dengar ternyata saya apa ya, tanpa sengaja, tanpa saya sadar saya masuk di dalam aura di dalam suasananya mereka. Dan saya mulai merasakan yang saya ngomongkan tadi, Pak Yusuf. Jadi mulai Ada masuk di dalam perubahan. hati saya. Ada sesuatu hal yang saya rasakan, oh ini ibadahnya. Saya lihat ada orang nangis, penyembahan gitu. Saya oh ini orang ibadahnya orang Kristen gitu. Dan saya tanpa sengaja ngikut di dalam lingkup suasana ibadah itu. Dan saya merasa, loh kok beda ya, begitu. Itu pengalaman pertama itu, Pak Yusuf. Oh, itu pengalaman pertama ya. Jadi tanpa sadar Anda mulai larut dengan suasana di situ pada waktu itu ya. Iya. Itu SMP. Itu SMP. Itu SMP. Jadi 2 tahun setelahnya baru saya bisa ikut dengan teman saya yang lain yang Kristen, yang Nasrani di situ. Jadi tahun 2000 baru karena sudah sempat diskusi sama Papa Tiri, baru artinya terdorong untuk melakukan baptisan ya. Tapi pertobatan. Tapi tetap belum meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, belum ya? Tidak bisa dimasukin di kepala, Pak Yusuf, waktu itu. Teologisnya Kristen itu susah dimasukin di kepala. Gitu. Semakin Anda mau pelajari, semakin pusing ya? Iya, semakin saya baca Injil, semakin saya pusing di situ. Kenapa Yesus berlutut menyembah Tuhan? Katanya Yesus Tuhan. Itu salah satunya yang dulu saya bikin pusing. Tapi semakin saya merendahkan hati, Tuhan mau membukakan hati dan pikiran saya. Ternyata di situ baru saya paham, Tuhan yang milih saya, bukan saya yang milih Tuhan. Begitu, Amen, Pak amen, Yusuf. amen. Ya, terus step kedua pada saat mana yang membuat Anda mulai semakin berkesan? Kan ini prosesnya kan panjang, Mas Nugroho. Sampai puncak-puncaknya di 2020 ini kan, baru memang benar-benar bulat keyakinan itu bahwa tidak ada Tuhan di luar Tuhan Yesus ya. Iya. Ya, jadi yang kedua kira-kira di mana peristiwa apa yang sedikit mulai agak memberikan peneguhan kepada Anda? Bisa diceritakan nggak di momen itu seperti apa yang membuat Anda sudah mulai agak ngehnya itu agak mulai meningkat gitu. Oh iya, kayaknya ini semakin ini memperkuat iman gitu. Di mana momen yang kedua yang terjadi? Iya. Jadi kalau mau tentang bagaimana perjalanan saya untuk bisa mulai berangsur-angsur percaya, itu sebenarnya dari lingkungan, Pak Yusuf. Dari lingkungan yang non-Kristen dengan Kristen. Pada waktu saya berkumpul dengan non-Kristen, kebanyakan mereka hanya menghakimi. Jadi mereka hanya mau membenarkan diri dan menghakimi saya. Tapi pada waktu saya kumpul dengan yang Kristen, mereka satu yang sering itu, kamu berdoa saja, kamu baca Alkitab saja di situ. Tapi di situ saya enggak ngaruh apa-apa sih, maksudnya netral aja. Cuma pada waktu di non-Kristen, saya merasa
ih kenapa kok isinya begitu gitu. Nah, akhirnya ya saya nurutin, saya mencoba baca Alkitab, tapi tidak sepotong-sepotong. Kalau dulu kan saya baca Injil aja, saya baca Injil bingung. Saya mencoba mentelateni itu, saya baca Kejadian. Kejadian saya Hmm. dari penciptaan Adam dan Hawa, proses Adam jatuh dalam dosa, proses Tuhan mengorbankan binatang untuk menutupin kemaluannya Adam. Di situ saya mulai dibukakan sama Tuhan, Roh Kudus bahwa oh, dosa itu harus dikorbankan sesuatu untuk menutupi dosa itu. Nah, Hmm. akhirnya saya paham setelah saya baca sampai Kejadian ke Injil, kenapa kok Tuhan harus mempunyai korban untuk penebusan itu, gitu. Kalau yang dulu Ya. dalam teologinya Muslim kan, kalau memang Tuhan Maha Bisa langsung ampunin saja. Gitu. Ternyata pada waktu Hmm. saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak semudah itu. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak semudah itu. Mau menciptakan pakaian pun Tuhan bisa. Tapi kenapa waktu itu, waktu Adam jatuh, dia harus mengorbankan salah satu kambing atau domba untuk diambil kulitnya, kayak gitu loh. Gitu loh, Hmm. Pak Yusuf. Terus kisah-kisah yang lain antara Adam, Hawa, Nuh, sampai Abraham dipanggil, baru saya paham, oh Abraham dipanggil untuk apa mempersiapkan Israel. Israel itu dipersiapkan Tuhan untuk sampai akhirnya saya baca sampai Wahyu baru nggak. Di Wahyu ternyata banyak sekali sifat-sifat Yesus yang mencerminkan ketuhanannya, bukan kemanusiaannya. Kalau kita baca sepenggal di Injil memang kebanyakan kalau kita mau menghakimi Yesus itu manusia banyak. Tapi kalau kita melihat Hmm. di Wahyu, ya Yesus sudah naik ke surga, sudah duduk di dalam tahtanya, ya kita mau melihat Hmm. kemanusiaannya susah, gitu loh. Hmm. Begitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa Alkitab itu adalah novel yang ditulis Tuhan. Sehingga pada waktu kita membaca hanya satu paragraf, dua paragraf, kita tidak akan bisa paham isinya. Begitu, Pak. Jadi kalau kita mau memahami isi novelnya Tuhan, kita harus baca Kejadian sampai Wahyu. Betul, betul, betul. Iya, ya. Jadi dari peristiwa itu Anda mulai semakin meningkat ya ininya ya, istilahnya pengertiannya bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Iya. Ya, jadi itu tahun berapa itu Anda bisa istilahnya mulai meneliti dari Kejadian sampai Wahyu sehingga iman dan keyakinan itu mulai bertambah. Itu tahun berapa Anda lakukan itu? Kan dibaptis tahun Iya, iya. 2000. Iya. Heeh. Perkiraan itu Mulai tahun 2004, Pak Yusuf. Kebetulan saya waktu itu 2004 itu di Papua ya, tepatnya di hmm, Timika. Timika, hmm, Papua itu kota di tengah hutan. Tidak ada sesuatu hiburan di sana, sehingga saya banyak waktu luang untuk saya bisa, mungkin ya itu rencana Tuhan untuk saya di sana supaya saya bisa banyak waktu luang dan waktu untuk berdiam diri dan membaca hmm, gitu. Saya hmm, merasanya begitu. Jadi pada waktu 2004 itu tepatnya saya di Papua, saya mencoba apa ya, kalau orang Jawa melateni nih ya. Jadi hmm. ulet lah, maksudnya saya telatenin, saya baca dari Kejadian sampai ke Wahyu begitu Pak Yusuf ya. Jadi sekitar 2004-2005. Tahun 2007 saya sudah pindah ke Surabaya. Ya, ya. Waktu itu di Papua kerja ya, Iya, Mas saya Nugroho. kerja. Iya, iya betul Pak, saya kerja. Kerja di Timika ya. Ya, Timika. Biasa kalau di Hmm, TV Mimika sih, cuma di sana biasa orang sebut Timika. ya, ya. Terus oke, itu 2004, 2005. Terus kemudian 2007 pindah dari Timika. Ya, pindah dari Timika, saya mulai lanjut kuliah di Surabaya 2007. Hmm, 2007 saya kuliah sekitar 3 tahun, 3 tahunan. hmm, Dan di situ juga apa ya?
internet atau YouTube itu kan sudah mulai dikenalkan ya. Kayak apa ya maksudnya nggak Ya, kayak dulu. Facebook, terutama Facebook. Dari di situ banyak kita tinggal milih grup-grup aja kalau di Facebook itu. Jadi di situ saya mulai apa ya melampiaskan apa yang nggak bisa saya lampiaskan di dunia nyata. Kayak maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang vulgar, hmm. perdebatan-perdebatan yang vulgar, kayak gitu. Nah dari situ hmm, sudah tidak ada sakit hati lagi Pak Yusuf yang seperti yang saya rasakan dulu. Karena iman saya sudah Hmm. mulai tinggalkan iman lama saya. Oh benar gitu. Jadi Hmm. saya sudah beralih imannya Hmm. Ya, 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 2007. ya. Baik. Oke, terus itu 2007. Nah, perkembangan selanjutnya di peristiwa apa yang membuat kesan tersendiri menambah lagi kekuatan iman itu sehingga semakin mantap untuk memegang Tuhan Yesus. Itu di peristiwa mana? Kan sampai 2020 Ya, kan puncak-puncaknya. ya. 2007 itu saya biasa suka kan saya suka basket ya Pak Yusuf ya. Saya Ya. ternyata pada waktu komunitas basket saya tanpa sengaja itu adalah pos PI-nya GKT gitu. Jadi Hmm. teman-teman basket saya itu ya ternyata yang pelatih di situ itu apa ya Mhm. Lose kalau di GKT kan Lose ya. Jadi Losenya apa ya, pembimbing rohaninya. Oh. Di situ saya diajak ke pos PI, jadi ibadah di pos PI, pendalaman. Saya Hmm. mencoba katekesasi ya. Kalau di GKT itu ada katekesasi, pendalaman Katekisasi. pem- ya Katekisasi. pemuritan, ya pendalaman Ya. Alkitab. Tapi saya Hmm. coba 3 kali saya gagal, sehingga saya tidak bisa ikut di GKT, tidak bisa dibaptis secara GKT, Hmm. gitu. Ya, Jadi ya, ya. tidak sampai 2010, 2007, 2010-an saya mulai Hmm. kerja lagi, Hmm. mulai terus saya ikut katekesasi Juli kemarin, 2019 saya ikut katekesasi Hmm. di paroki ya, Pak Yusuf. Nah, di situ saya mulai mulai apa ya, mempunyai pandangan yang berbeda lagi bahwa saya memang Hmm. harus dinaungi dalam salah satu naungan Gereja. denominasi gereja. Iya, betul. Hmm. Sehingga Ya, tahun ya, ya. 2019, tahun 2020 Juli ya, saya sudah Hmm. sah dalam satu anggota gereja itu. Hmm. Sebelumnya Ya, ya. ya saya beranggapan bahwa kalau ditanyain ya agnostik, kalau enggak Hmm. spiritualis, kayak Ya, Yesus ya. begitu. Oke, oke, oke. Jadi di sebelum di 2019 ada nggak tahun sebelumnya yang juga berkesan buat Anda sehingga menambah kekuatan untuk memang semakin eh, memegang teguh kepada ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Ada nggak sebelum Sebenarnya itu? sebenarnya dari tahun setelah lulus kuliah tahun 2010 itu, Pak, saya sudah teguh. Karena tahun 2007 itu saya sudah meninggalkan pengertian iman saya yang sebelumnya. Jadi sudah 100% saya sudah tidak percaya. Hmm. 2007 itu saya sudah mulai mau apa ya maksudnya benar-benar memang mau dimuridkan, yaitu di Hmm. katekes di GKT itu. Hmm. Jadi tahun 2010 itu udah 100% saya memang udah percaya Tuhan. Cuma saya Tahun belum 2000. bisa, ya belum bisa dinaungin satu gereja karena apa ya, um, antara satu gereja dengan yang lain kan ada katekes sendiri ya Pak Yusuf ya. Dan saya Hmm. berpengertian setiap kali saya berdebat dengan mereka bahwa salah satunya itu tadi Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Yesus tidak Hmm. pernah kita ini di dalam satu kelompok orang Kristen, tapi Yesus mengumpulin banyak orang. Jadi Ya. kebiasaan berdebat itu kebawa.
gitu loh, ngeyel. Kebiasaan ngeyel itu kebawa. Ya. Oke, jadi berarti tahun 2010 itu sudah teguh ya, di situ sudah ini ya, sudah benar-benar bulat mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus ya. Ya, 2010 setelah lulus itu Pak Yusuf. Oke. Nah, dari 2010 menuju 2020 ada nggak peristiwa-peristiwa yang membuat Anda agak mulai bimbang lagi atau bertanya-tanya lagi? Ada nggak seperti itu? Tahun 2010 ke tahun 2015 itu sebenarnya saya mulai memilih mana saya harus dinaungi dalam gereja mana, begitu. Tapi setelah 2015 saya meyakini satu gereja, dan tahun 2019 saya ikut katekes di gereja itu. Sehingga tahun 2020 saya udah termasuk dalam keanggotaan gereja itu. Begitu Pak Yusuf. Gitu ya. Jadi sudah mantap ya. Begitu, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, sekarang di dalam kemantapan yang dimiliki, kira-kira kalau ada pengaruh dari pihak lain untuk disuruh balik ke keyakinan sebelumnya, gimana kira-kira tanggapan Mas Nugroho? Dalam ajakan gimana itu Pak? Ya, misalnya diajak, ayolah baliklah ke ini, ke keyakinan yang dulu. Ya, misalnya masa Tuhan lahir dari rahim manusia? Ya, masa Tuhan itu paling pertanyaan-pertanyaan atau hal yang dibicarakan sama seperti yang saya bicarakan dulu, Pak. Jadi saya pernah rasakan. Tapi saya sering menghindari perdebatan itu karena saya pernah rasakan itu. Jadi penjelasan kayak apapun saya tidak bisa tangkap. Karena dia belum mau menerima Roh Kudus, gitu loh. Belum mau merendahkan hati. Jadi kita mau ngomong apapun ya percuma, gitu. Jadi itu pernah terjadi di posisinya Mas Nugroho ya? Ya, betul. Sehingga pada waktu itu mau dijelaskan kayak apapun juga tetap aja tidak masuk mengerti, di kepala. Tidak masuk di kepala. Ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit nggak Mas Nugroho? Kenapa tidak bisa masuk di kepala? Apakah memang sudah menolak duluan? Apa memang bagaimana pada waktu itu? Sampai mau dijelaskan kayak apapun tetap ini. Karena dari kecil ya, itu sudah ditanamkan dengan teologis yang begitu. Satu, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tuhan itu maha bisa. Jikalau dia mau mengampuni, tinggal bilang mengampuni. Gitu. Terus Tuhan itu satu. Kalau Tuhan dua saja, itu bakal bertengkar. Jadi ukuran yang dipakai itu ukuran salah satu manusia ya. Beberapa contoh saja, padahal ada banyak. Sehingga jadi kita mempunyai standar ketuhanan. Seharusnya standar ketuhanan itu kita buang dulu. Jadi biarkan kita itu memahami alur ceritanya. Sama seperti saya tadi ngomong Pak Yusuf ya. Kita baca Kejadian sampai Wahyu baru kita tahu alur ceritanya. Kenapa harus begitu? Kenapa harus Tuhan yang turun? Kenapa harus ada pengorbanan? Kayak gitu. Ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Nugroho, kesaksian yang luar biasa. Jadi cukup lama ya teman-teman ya, 15 tahun kurang lebih, itu pergumulan yang berat karena memang tidak bisa ditangkap dan dicerna oleh logika kita tentang kebesaran Tuhan, dan memang itu benar ya. Kenapa seperti itu? Karena kita punya pikiran terbatas. Otak manusia itu kan paling juga sebesar bapau. Mana mungkin bisa mengerti tentang kebesaran Tuhan? Ya, manusia saja yang diciptakan sudah bermiliar. Yang ada sekarang mungkin sudah sekitar 7 miliar. Belum yang sudah innalillahi, belum yang sudah selesai, sudah game, ya. Itu sudah berapa miliar manusia yang diciptakan Tuhan. Mana mungkin kita bisa paham tentang kebesaran Tuhan?
Itu baru manusia, belum ciptaan yang lain. Belum lagi pasir. Kalau kita merenungkan bagaimana ya caranya Tuhan menciptakan pasir begitu banyak, itu kita bisa stres, kita bisa gila kalau kita mau memaksakan untuk masuk ke dalam kebesaran Tuhan. Jadi kita pada saat berinteraksi dengan Tuhan, kita cukup beriman, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah sempurna, dan dari perbuatan-perbuatannya saja kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Kita tidak boleh masuk untuk menjadikan diri kita menjadi sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan menjadi manusia itu sangat mungkin karena Dia Maha Kuasa. Manusia yang menjadi Tuhan itu yang tidak bisa. Karena apa? Karena manusia itu cuma setitik debu. Dan di dalam hal ini saya ingin beri contoh sedikit ya, bahwa di dalam tubuh kita saja banyak hal yang kita tidak pahami. Jangankan mau bicara orang lain, jangankan mau bicara tentang ciptaan yang lain, apalagi mau bicara pencipta. Dalam tubuh kita saja banyak hal yang kita tidak mengerti. Saya kasih contoh, ini rambut, ini juga rambut, cuma posisinya di atas mata, di kening. Kalau kita mau berpikir, kenapa ini panjang, kok ini tidak panjang-panjang? Ini saja tidak bisa dijawab oleh para ahli kesehatan, oleh dokter. Padahal mereka belajar dengan begitu lama menghabiskan waktu di situ. Ini saja kita sudah tidak bisa paham. Paling kita cuma bisa menyimpulkan itulah kebesaran Tuhan. Itulah karya Tuhan. Nah, bagaimana kita mungkin bisa mengukur kalau Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hidup ini? Apalagi untuk mau menyelamatkan manusia. Sebab itu teman-teman, ya dengan adanya kesaksian-kesaksian demi kesaksian yang hadir dari narasumber yang berbeda-beda, saya terus berdoa supaya kita dibukakan hati, dibukakan pikiran kita, ya dengan merendahkan hati untuk kita belajar untuk cobalah membuka diri, ya jangan terus memaksakan diri dengan pemahaman-pemahaman kita bahwa Tuhan itu harus seperti begini, Tuhan itu harus seperti dengan pikiran saya. Kalau tidak sesuai dengan pikiran saya itu bukan Tuhan. Nah, berarti Anda tidak sadar Anda sedang jadi Tuhan, sementara Tuhan Anda jadikan manusia. Karena apa? Karena Anda merasa lebih pintar dari Tuhan. Oh, Tuhan harus begini, harus sesuai dengan pikiran saya. Ya, kalau Tuhan lahir dari rahim manusia, itu tidak mungkin itu. Mana ada Tuhan seperti itu? Nah, inilah yang menjadi doa kami dengan tetesan air mata karena kami mengasihi Anda semua, ya. Bukan dengan tujuan apapun, kami mengasihi Anda semua. Kami tidak ingin pulang ke surga sendirian. Kami ingin supaya kita semua bisa masuk surga. Sebab itu terimalah anugerah keselamatan karena tidak ada satu manusia pun yang bisa naik ke surga, ya. Itu hanya Tuhan Yesus. Karena memang Dia dari atas, Dialah yang menciptakan semuanya. Dan dunia di bawah kendali, di bawah kontrol, di bawah kekuatan Dia. Dan Dialah satu-satunya Tuhan dan tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan berarti satu palsu, satu itu setan berarti, ya. Karena dari dulu hanya setan yang kepengen jadi Tuhan. Ya, hanya setan yang kepengen jadi Tuhan. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan kami, di bawah layar YouTube kami cantumkan nomor rekening. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Pak Nugroho yang sudah berkenan berbagi di dalam perjalanan imannya yang begitu luar biasa di dalam sesuatu yang akhirnya membuat keputusan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.